Di suatu pagi yang cerah, Yeji yang sedang bermain di taman melihat kepompong menggelantung di sebuah pohon. Beberapa hari kemudian, Yeji bermain di taman itu lagi untuk melihat kembali kepompong yang ada di pohon. Kalian tahu, kepompongnya berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Dari cerita tadi, apakah kalian sempat berpikir kalau kupu-kupu lahir dari kepompong? Tentu bukan ya adik-adik, karena kepompong itu merupakan salah satu tahapan dari siklus hidup kupu-kupu. Nah, siklus hidup itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kita akan mempelajari mengenai metamorfosis. Kalian tahu nggak sih apa itu metamorfosis? Yuk, mari kita simak pembahasannya. Jadi, setiap makhluk hidup mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu terdiri dari beberapa tahap. Tahapan inilah yang akhirnya membentuk daur atau siklus hidup. Hewan mengalami tahapan perubahan dan perkembangan yang berbeda-beda loh. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di tiap tahapannya dan juga ada yang hanya bertambah besar saja. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk di siklus hidupnya tadi berarti mengalami metamorfosis. Dan juga sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya itu bukan berarti tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis terbagi lagi menjadi dua, yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapannya atau bisa kita sebut metamorfosis sempurna. Dan yang hanya langsung menuju fase dewasa seperti halnya tidak mengalami proses pupa dan larva hanya di beberapa tahapan saja atau bisa kita sebut metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Berikut ini adalah siklus hidup dari kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu yang siap bertelur akan mencari tanaman yang cocok untuk menaruh telurnya. Kedua, setelah menemukan tanaman yang cocok, kupu-kupu mulai bertelur. Ketiga, telur akan menetas dan mengeluarkan ulat atau larva. Keempat, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Dan yang terakhir, kepompong tersebut berubah menjadi kupu-kupu. Hewan lain yang juga mengalami metamorfosis sempurna yaitu lalat, nyamuk, dan lebah. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang. Siklus hidup belalang antara lain, yang pertama, belalang dewasa siap untuk bertelur. Kedua, belalang dewasa mengeluarkan telurnya. Ketiga, telur tersebut berubah menjadi nimfa tak bersayap. Dan yang terakhir, nimfa tak bersayap tumbuh menjadi nimfa bersayap. Hewan lain yang juga mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu jangkrik, capung, dan kecoa. Untuk contoh hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya atau tidak mengalami metamorfosis yaitu kucing dan ayam. Jadi ternyata semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Begitu pula sebaliknya. Hewan yang mengalami metamorfosis dengan mengalami perubahan bentuk disebut metamorfosis sempurna.
Dan hewan yang metamorfosisnya tidak mengalami perubahan bentuk disebut metamorfosis tidak sempurna. Diingat tuh ya adik-adik. Demikian adik-adik penjelasan mengenal metamorfosis. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan dan bye-bye semuanya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.